Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami kembali lagi hadir untuk menjumpai Anda dalam program Sapa Sulsel untuk memberikan inspirasi untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali di hari ini tentunya kita akan berbagi inspirasi dengan menghadirkan perbincangan yang menarik. Bagi Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Sementara untuk Anda hanya berehat di tempat kediaman Anda mungkin, selamat menikmati acara kita sampai pukul 7:30 nanti. Nah saudara, tahukah Anda perkembangan film-film lokal di Sulawesi Selatan sudah begitu pesat, bahkan sineas-sineas lokal kita bisa bersaing dengan sineas-sineas yang berasal dari luar Sulawesi Selatan. Ada satu lagi sebuah film pendek yang kemudian nantinya bisa menjadi referensi untuk Anda, untuk bisa Anda nikmati begitu ya. Nah, film ini berjudul Benang Merah. Sebelum kita hadirkan perbincangannya, kita lihat dulu trailer berikut ini. Selama kau di sini, putuskan hubunganmu dengan dunia luar. Kau besar mau tahu pelajaran di umuran ini. Rising, utangnya ada boleh makasih tahu. Saya mulai takut jika musuh yang datang itu adalah diriku sendiri. Saya malah tidak sadar menempatkan dia sebagai ayah. Tapi sampai kapan kamu bakalan ngebantu anak-anak itu? Ya, mereka kan bukan siapa-siapa kamu. Apalagi kita punya jalan masing-masing. Ya, dari cuplikan pendek tadi, Benang Merah ini saya sedikit menyimpulkan ada nilai-nilai budaya di dalamnya begitu ya. Untuk selengkapnya, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan melalui film Benang Merah ini? Kita langsung mulai perbincangan kita. Kita hadirkan 3 orang yang terlibat dalam film Benang Merah ini. Yang pertama, ada Sahrul Ramadan yang merupakan produser dari film Benang Merah. Selamat pagi Pak Sahrul Ramadan. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Kemudian ada Indra Jemai selaku sutradara film Benang Merah. Selamat pagi, apa kabar? Ya, pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Sementara ada Egy Damas yang merupakan pemain utama dalam film tadi, berperan sebagai Karaeng Ilo ya? Iya. Oke, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Kalau Karaeng Ilo saya lihat tadi sebagai orang tua dari si wanita ya? Iya, Alicia. Oke, baik. Baik, terima kasih sudah kita lihat cuplikan filmnya. Bagaimana pemirsa? Menarik ya, begitu ya untuk film Benang Merah ini. Untuk mengulik apa pesan dan makna yang ingin disampaikan melalui film Benang Merah ini, kita mulai perbincangan. Ada sutradara, saya mulai dari Anda. Sutradara ini melangkap sebagai penulis skenario, penulis naskah dari film ini begitu ya. Paparkan kepada kami beberapa kalimat apa makna, apa cerita yang ingin disampaikan, jalan cerita dari film ini begitu. Sebenarnya sederhana, cuma menggambarkan seorang wanita yang depresi, pulang ke kampungnya dan mendapat cerita yang itu. Kebetulan dia
tidak lahir di kampung itu. Oke, tidak lahir di kampung itu ya. Dan ketika dia harus pulang ke kampungnya, muncul berita-berita hoax bahwa dia adalah simpanan seorang Karaeng. Akhirnya ya dalam kondisi depresi itu yang dia bawa dari kota itu pulang ke kampung, dia tidak bisa hidup sama orang tuanya ceritanya. Ya, ketemulah dia dengan sekelompok aktivis yang melakukan kegiatan sosial di situ. Nah, di situ terbangun ini keinginan untuk bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang di sekitar. Jadi ada kegiatan sosial yang ia ikuti sambil mungkin ingin melupakan tentang anggapan-anggapan ke mereka, ke dia begitu ya, dari orang lain begitu ya. Di akhir polemik film itu sendiri kan akhirnya akan kelihatan bahwa ini pesan dia bahwa berita-berita, kabar-kabar bohong itu sebenarnya tidak pernah ada benarnya gitu. Sayang sekali si wanita ini tidak bisa bergabung dengan kita. Siapa sosok wanita ini, pemeran aslinya, dan dia sebagai apa di dalam film ini? Kebetulan dia dari Kendari. Dari Kendari ya. Tidak bisa bergabung dengan kita. Orang Konawe. Dia nama aslinya siapa? Kemudian berperan sebagai apa di sini? Aslinya Annalisa Moita. Kebetulan kita panggil Ana. Dia di Makassar, stay di Makassar, dan kebetulan karakter di film itu cocok memang dengan aslinya. Karakter yang ada sama si Annalisa ini kebetulan memang itu yang kita cari, model seperti itu yang kita cari. Dia berperan sebagai siapa di film ini? Alicia. Dia bernama Alicia di film itu. Tadi disampaikan bahwa Alicia ini orang dari kota kemudian pulang kampung begitu ya. Latar belakang kampung yang diambil di sini gimana? Nah, itu dia. Di sini mungkin kita menyampaikan pesan sebuah kultur suku Makassar yang ketat gitu kan, persoalan siri. Di sini di film ini kita mau memberikan identifikasi siri itu bukan semata-mata untuk kekerasan gitu. Di film ini kita memberikan kesan bahwa siri itu seringkali digunakan untuk menutup aib dan melindungi martabat keluarga. Itu sebenarnya target tujuan makna dari budaya siri itu. Cuman di film ini kita beri gambaran lebih milenial gitu, lebih milenium penyampaiannya. Lebih supaya lebih mengena kepada kaum milenial yang saat ini lebih banyak mungkin melupakan tentang budaya begitu ya. Melalui ini mereka mungkin tertarik begitu untuk mengetahui bagaimana adat dan budaya kita begitu ya. Baik, Egi Damas sebagai Karaeng Ilo di sini ya, orang tua dari Alicia ya. Bisa dijelaskan perannya seperti apa dalam film Benang Merah ini? Dalam film Benang Merah itu sebagai bapak dari Alicia. Jadi dia dari hasil hubungan saya dengan seorang wanita di kota. Kemudian saya bawa dia. Saya bawa dia ke kampung. Sebagai penebus dosa bahwa saya telah menelantarkan dia. Dan itulah yang menjadi susah membangun hubungan. Sangat sulit membangun hubungan dengan dia karena dia merasa bahwa bapak tidak becus setelah menelantarkan dia gitu. Saya melihat pada saat Anda menceritakan ini ada pendalaman karakter yang Anda tunjukkan begitu ya. Mata Anda berkaca-kaca. Mengapa sampai kemudian Anda menjiwai sekali karakter Anda dalam film ini? Ya karena dalam film ini hampir sama dengan kisah hidupnya. Kisah hidup saya. Dalam film ini Anda mengatakan bahwa Alicia ini adalah hasil dari hubungan Anda di kota, begitu ya. Dalam film ini diceritakan Anda memiliki 2 istri. Iya. Jadi saya sebagai orang yang punya duit kala itu, ketika saya ke kota,
saya sebagai laki-laki mata keranjang pada waktu itu, dan akhirnya saya mempunyai istri simpanan di kota. Baik. Kemudian Anda mungkin lama tidak bersama si anak ini, kemudian Anda bawa ke kampung untuk penebusan selama ini Anda tidak memberikan kasih sayang, begitu ceritanya ya? Jadi setelah ibunya meninggal, saya bawalah dia ke kampung. Dan di kampung itu dia baru merasakan kehidupan baru, bagaimana kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sana dan lain-lain seperti itu. Iya, karena kehidupannya di kota sangat beda. Dan ya, ketika dia sampai di desa, dia mendapatkan feelnya di situ. Dia melihat bahwa komunitas di situ ada yang memang perlu dibantu. Dan ketika dia bertemu dengan seseorang, di saat itulah dia punya keinginan bahwa dengan membantu anak-anak yang kurang mampu ini dalam hal pendidikan, di situ tertarik hatinya untuk mengorbankan apa saja yang dia miliki. Kisah-kisah yang dipaparkan sutradara maupun pemeran utama tadi begitu ya, sebenarnya kisah-kisah yang ada di sekitar kita begitu ya. Mengapa kemudian Pak sutradara ini memunculkan kisah ini begitu ya? Tapi sebentar dijawab, nanti giliran Pak produser menjelaskan bagaimana kemudian ia tertarik memproduksi film ini. Setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sebuah kisah budaya adat dituangkan dalam sebuah film berjudul Benang Merah yang kemudian nanti akan diperlombakan festival internasional begitu. Wah, luar biasa ya. Kita kembali bersama dengan 3 orang yang terlibat dalam film ini, produser, sutradara dan pemerannya. Di kali ini tadi kita sudah bersama sutradara dan juga pemerannya. Nah, sekarang produser. Produser, mengapa kemudian tertarik memproduksi film ini, kemudian kedepannya akan dibawa kemana film ini begitu? Ya, makasih. Ya, saya tertarik untuk memproduksi sebuah film ini. Saya anggap tantangannya sangat besar. Pertama, mengenai tradisi Kota Jeneponto. Begitu kentalnya dengan tradisi yang saya perhatikan sekarang sudah mulai terkikis. Sudah tergerus ya? Habis tergerus oleh mungkin perubahan zaman ya, faktor zaman. Saya mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman, khususnya sutradara, bagaimana kalau kita buat sebuah cerita yang edukasinya ya, ini sangat penting, minimal masalah edukasi tentang pendidikan, tentang budaya, tentang tradisi dan sebagainya. Saya mencoba komunikasi dengan Pak sutradara, akhirnya terbangunlah cerita ini. Kebetulan saya sangat akrab dengan salah satu pemainnya itu si Sejin. Terus ngobrol-ngobrol dapat informasi tentang beliau. Akhirnya saya koreklah keterangan. Akhirnya terciptalah cerita ini. Ini rencananya film ini insya Allah kita akan ikutkan di festival internasional di Berlin, Australia dan Bali, itu Balinale. Wow, luar biasa begitu ya. Itu proses festivalnya itu kapan? Kalau yang di Jerman kurang nggak salah bulan 9 ya. Begitupun yang di Bali. Sementara untuk film ini 100% sudah selesai kah? Sudah selesai ya. Sudah siap dipublikasikan begitu ya, sampai menunggu waktunya begitu ya. Durasi keseluruhan film ini berapa lama? Sebenarnya durasinya ini
kurang lebih 1 jam. 1 jam. Ya, cuman kebutuhan untuk festival mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Oh, berarti akan dipotong lagi. Ya, sudah, ya. Dan 15 menit ini harus tidak mengeluarkan makna dari cerita Itu sebenarnya ceritanya, begitu ya. iya, Makanya iya. mungkin kesulitan di bagian editor Ya, nih editor kayaknya. itu punya ini Dari editor 50 menit sampai jadi 15 menit ya, itu dari 60 ke sampai 20. Sangat berat buat sangat editing berat sebenarnya, begitu buat ya, editing. supaya ceritanya tidak keluar Tidak begitu keluar, ya. ya. Baik, baik, ke Pak Sutradara. Mengapa kemudian ada muncul ide untuk menuangkan cerita-cerita ini? Apakah di masyarakat kita sudah tergerus adat istiadat, ataukah ada pesan tersendiri yang ingin disampaikan melalui film ini? Iya, itu sebenarnya memang sudah jadi pertanyaan kita ke eksekutif, bahwa anggaplah mungkin kita mengambil Jeneponto itu karena dianggap di sana masih ketat sekali, ada terutama masih, ya masih dijunjung tinggi begitu ya. Di sisi lain, ketika kita harus menganalisa kondisi sekarang, ya ternyata itu sudah mulai hilang, mulai ada ruang besar ketika zaman internet sudah begitu masif masuk ke kampung-kampung, ya otomatis mereka sudah tahu bahwa ada budaya seperti ini, karena dalam film ini kan dia ada mengangkat gimana semua harus diselesaikan dengan baik gitu kan. Terus ada adegan ketika seorang yang kawin lari itu harus balik ke rumah untuk berbaik dengan keluarganya. Itu harus kita masukkan ke dalam dengan penyampaian yang lebih bisa diterima dengan penonton, terutama untuk anak muda. Gitu. Nah, untuk menyatukan konsep adat dalam sebuah film yang nuansanya lebih moderat begitu tuh, itu yang kita lakukan. Dari proses awal sampai kemudian terakhir butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan film Benang Merah? Di pengambilan gambar itu kita seminggu ya. Tapi 10 hari lah. Tapi sebelumnya ada proses pembelajaran reading dan lain-lain. Iya, reading. Jadi total semua itu dari mulai casting, reading itu kurang lebih 1,5 bulan. Sampai rampung lah. Ya. Baik. Karaeng Ilung atau nama aslinya Egy Namas. Ini prosesnya Anda terlibat dalam film ini seperti apa, dan rekan-rekan yang lain itu apakah mereka melalui proses audisi para pemain-pemain yang lain? Anda bisa ceritakan mungkin. Jadi proses film ini juga kita untuk audisinya itu kita adakan casting. Casting, kemudian setelah terpilih beberapa talent, saya juga ikut kebetulan coaching di situ untuk pemain-pemainnya. Karena kalian-kalian ini adalah tokoh-tokoh utama dalam film ini begitu ya. Ada pengalaman menarik pada saat proses pembuatan film ini begitu ya. Nanti sambil kita putarkan trailernya, sambil perbincangan ini berlangsung, itu pengalaman-pengalaman menarik yang dialami ketika proses syuting seperti apa saja? Ya, pengalaman menariknya itu ketika jadwal yang sudah kita tetapkan tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Jadi kejadian yang harusnya pagi jadinya sore, tapi sangat luar biasa buat saya ya, sang editing. Baik. Bagaimana proses mendapatkan para pemain-pemain lainnya, Pak Sutradara? Ya, ada beberapa karakter yang memang agak sulit kita karena didapatkan karena prioritas ini kan diambil di Jeneponto. Jadi selain dari analisa Muay Thai dan Egy, ya selebihnya itu dari sana, dari Jeneponto itu. Dalam film ini juga saya melihat ada sosok penyanyi lokal Sese Lawing ya. Sese Lawing ini saya lihat perannya dia sebagai ini ya, Sese Lawing. Ini perannya dia sebagai apa? Nampaknya dia begitu antagonis ya. Iya, Karenggau namanya. Dia lah yang mungkin lebih memperkuat, mempertegas
film ini bahwa ada pesan kultur yang di dia tokoh yang paling menjunjung adat istiadat di Jeneponto itu. Gitu ya. Jadi identifikasi kultur Jeneponto itu ada sama Sese itu. Jadi ya kenapa dia dalam film ini lebih banyak pakai dialek Makassar yang kental itu. Nah di Sese inilah ya film ini menegaskan bahwa ada kultur yang dibawa, ada edukasi sosial yang harus kita sampaikan. Oke, baik. Baik, saudara, kita akan lanjutkan perbincangan ini dengan nanti melihat dan mendengarkan sedikit mengenai soundtrack dari film ini, begitu ya. Kita akan hadirkan setelah jeda, tetaplah bersama kami. Film yang bernuansa daerah, lebih kentalnya dengan adat dan istiadat di Kabupaten Jeneponto, yang dimana kita kenal masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya di sana, juga disatukan dengan video atau soundtrack dari film ini dengan lagu yang diciptakan oleh Sese Lawing sendiri, yang kemudian menjadi soundtrack dari film Benang Merah. Kita lihat cuplikannya. Tugas yang berat yang diemban oleh Alicia, tokoh utama, di mana selain memerankan tokoh utama, ia juga dituntut untuk bisa menyanyikan soundtrack dari film itu. Itu menurut sutradara, begitu ya? Ceritanya ya. Ini mengapa kemudian memilih soundtracknya seperti itu, lagu yang diciptakan dari Sese Lawing ini? Ya, syairnya memang dapat dengan alur film, alur cerita, di mana tentang seorang yang ini harus tetap berhubungan, dia harus terpisah dengan kondisi. Ya, itu yang kita anggap, kita sepakati kemarin sama Sese bahwa ya sudah, ini lagu ini yang harus kita jadikan soundtrack. Baik Pak Produser, bisa mungkin Anda ceritakan mengapa kemudian film ini diberikan judul Benang Merah? Inti dari Benang Merah sebenarnya persoalannya di anak-anak yang tadi, di anak kecil tadi ini, di anak-anak yang kurang beruntung. Kita coba meramu sebuah cerita. Jadi saya coba komunikasi dengan Pak Sutradara, bagaimana kita mengangkat sebuah cerita tapi menonjolkan anak-anak. Di mana anak-anak yang kurang beruntung, tapi yang layak mendapatkan pendidikan seperti itu. Dibangunlah sebuah cerita ini, kita coba pelan-pelan membangun ceritanya, yang berhubungan antara tradisi, budaya, dan pendidikan itu sendiri, edukasi tentang itu. Akhirnya terbangunlah cerita Benang Merah. Benang Merah, begitu ya. Baik, ini film akan diikutkan dalam festival internasional. Kita yakin ketika ini akan diikutkan, maka tidak akan dipublikasikan sebelum mengikuti festival itu, begitu ya. Kapan kemudian kita bisa menikmati film ini? Ya, akan dipublikasikan secara umum begitu di Sulawesi Selatan. Ya, setelah kita sudah beberapa kali dapat email dari yang forum yang kita akan lempar ini. Kalau filmnya sudah masuk bulan 7, bulan Berlinale bulan 9 nih. Bulan 9 sama Berlinale itu kemungkinan
materinya tidak dilempar di YouTube. Oh, di YouTube ya. Oke. Materinya tidak tidak akan dilempar ke YouTube. Lalu nanti prosesnya bagi orang yang ingin melihat nonton film ini full itu gimana? Tayang regional di Jeneponto begitu. Oke. Saya sepakat, saya setuju dengan hal itu dan nanti mudah-mudahan bisa dipromosikan, nanti kita bisa bantu lagi ketika ketika kemudian ingin ditayangkan di Jeneponto, nanti kita bantu untuk publikasikannya lagi begitu. Karaeng Ilo, tokoh dalam film ini begitu ya. Apa pesan makna penting dari film ini untuk kita semua? Pesan-pesan saya untuk generasi sekarang ya, tetaplah berkarya, jangan pernah takut, jangan pernah minder, sepakat bahwa tampang tidak akan menjual kamu di dunia entertain. Oke. Tapi peran kamu yang. Oke. Itu terkait dengan karya begitu ya, untuk terus berkarya. Terkait dengan film ini begitu, apa pesan penting yang bisa diceritakan melalui dari film ini begitu? Pesan pentingnya itu bahwa dunia pendidikan tidak bisa terlepas dari orang-orang yang pengen membantu dunia itu sendiri. Jadi siapapun orangnya, dia layak kita acungin jempol jika memang dia mau membantu anak-anak yang di dunia itu sendiri. Oke, baik itu dari sisi seorang ayah mungkin begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Sekali lagi kami mendoakan film Benang Merah ini bisa sukses di festival internasional, baik di 3 tempat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian nanti kita tunggu di bulan-bulan 10 mungkin akan dipublikasikan secara full di Kabupaten Jeneponto, dan semoga film ini juga bisa mengajarkan kita untuk tetap menjunjung adat istiadat dan budaya yang diperjuangkan oleh orang tua dan nenek moyang kita dari sejak dahulu, dan perkembangan zaman kita tidak boleh melupakan adat dan istiadat yang sudah ada sejak dulu begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Demikian perbincangan kita di Sapa Sulsel untuk edisi hari ini membahas tentang film Benang Merah, dan mudah-mudahan ini menginspirasi untuk Anda semuanya untuk tetap berkarya, tunjukkan karya yang ingin Anda tunjukkan begitu ya. Saya Hendra Bakti mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Anda telah bersama kami. Hendra Bakti pamit, sampai jumpa saudara.